ngalen luka. Ini aja gak aktif tengah aduh kan aduh nah lu beli aduh. Apa nih beli aduh. Masker ada elem meja. Bisa nganggo encing. Ih nganggo maskernya sing ngena cegjagangnya nawa beli. Aduh. Sing ngalah aturan. Aduh. Tekan gak beli nenek. Ini tekan gak sih? Om Swastiastu. Yadiasto nidodane mabusano adat, elingang ngemargiang protokol kesehatan, minokadi nganggen masker, wangsuh tangan nganggen sabun, ring toyo memah, lan jaga jarak. Om Santi 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 Om. Selamat datang sahabat kreatif di acara Dialog Interaktif Luar Studio. Hari ini bareng saya Dias Damayasa dan aku Iren Amora. lama ya kita nggak ngobrol. Aduh lama banget. Akhirnya kita bersama lagi, Cie. Oke. Sekarang Oke. Ini hari ini kita udah bisa menikmati beberapa penampilan teman-teman di sini sebenarnya ya. benar. Karena ada acara graduation. Iya, dan Jadi, ini memang nanti bakal ada penampilan-penampilan dari anak-anak juga ya. Betul. Dan banyak banget ada band, ada tari, ada dance sport, ada Dansa. storytelling. Aduh, lengkap Banyak. pokoknya jadi satu ya, paket komplit ya. Oke. Dan sekarang kita kayaknya, ini udah rame banget dan Rame banget. di sini juga ada bazar. Ini nih kalau kita bisa gambarin ke sahabat kreatif ya. Iya. Kalau di depan kita ya, Ah. rame banget sih, sumpah. Nuansanya hitam putih. Oke. Bener. Orang tua siswa ada. Ada. Siswa-siswi ada. Ada. Yang lagi nikmatin graduation ada. Ada. Yang mau tampil juga ada. Ada. MC-nya juga ada. Guru-gurunya ada. Dagang-dagang juga ada. Sebelah ada bazar ya. Di belakang ya ada Iya, bazar ada ya. bazar. Jadi kalau ngomongin bazar emang beberapa orang di sini udah menikmati makanan minuman yang emang disediain dari pendukung-pendukung acara ini. Betul. Ya, oke. Ya, Tapi sebelumnya kita juga akan sampein ke sahabat kreatif di rumah kalau kita nggak cuma berdua. Ya. Tapi Di segmen-segmen berikutnya kita akan bareng narasumber-narasumber yang pastinya kasih informasi seputar prestasi Prestasi, siswa-siswi ya. ya. Entah itu akademik maupun non-akademik Kairen. Iya, benar banget. Kairen mau ikutan tampil juga? Untuk kali ini enggak ya, biarkan saya menjadi host di sini saja ya. Karena kan beliau. Beliau Kalau aman urusan banget. nyanyi pinter. Makasih. Tampil pinter. Makasih. TikTokan ngedance bisa. Semuanya bisa ya, paket komplit. Jangan lupa pilih saya Iren Amora. Tuh, kayak ngapain ya? Aduh. Oke, Iya, Kak. kita ngobrol langsung aja gimana? Ngobrol Sama langsung ya. Ketua MPK sama ya. Ketua OSIS. OSIS dari SMP. Selamat Yeay. datang. Ayo sini masuk. dulu. Hai. Hai. Boleh Ketua MPK di sebelah Kakak Kairen? Duduk yuk. Duduk ya? Oke. Duduk di rumah saya silakan. Di tengah-tengah Pak. Di tengah-tengah, pinggir aja. tengah-tengah, Oh, tengah, Kita di ya. pinggir ya. Oke. Boleh Kairen sebelah sana biar masuk frame kita. Ya. Udah. Oke. Oke. Kalau di sini sekarang kita ada Ketua MPK ya. Aha. Namanya Kai. Ya, nama panjangnya siapa sih? Kadawi Kaila Prabawati. Oh, panggilannya Kai gitu ya. Oke. Kalau spell lebih singkat itu jadinya Kai aja. Oh, Kaila sebenarnya, tapi biar lebih singkat Kai katanya. Nah, kalau kita ngomongin kamu sebagai ketua MPK, ini tugasnya ngapain aja sih, Kai? Tugas ketua MPK itu ngatur seluruh ketua kelas yang ada di SMP Negeri 1 Singaraja. Lalu ketua MPK ini juga yang ngevaluasi OSIS supaya kinerjanya baik dan membantu OSIS dalam program kerjanya. Oh, mengawasi OSIS. Berarti kamu jabatannya lebih tinggi dari OSIS dong. Ya. Nah, kalau saat dulu pemilihan MPK ini gimana seleksinya, tahapan-tahapannya? Jadi pemilihan ketua MPK ini sama kayak dengan pemilihan ketua OSIS. Jadi barang siapa yang nilainya lebih selain ketua OSIS, dialah yang menjadi ketua MPK. Oh gitu. Susah nggak sih waktu itu tahapan-tahapannya? Kan ini masalah nilai udah. Terus ada tahapan-tahapan lagi nggak? Nggak ada sih, cuman ada LDKO yaitu latihan dasar kepemimpinan OSIS, itu yang harus kita lewatin sama-sama anggota OSIS. Oke. Kalau ngomongin kerjaan di MPK, ya berat nggak sih sebagai seorang perempuan, cewek lah ya, ngelakuin hal-hal kayak gitu, berat nggak? Sebelum kita ke ketua OSISnya nih.
sebenarnya nggak terlalu berat karena dari saya juga bisa ngatur waktunya, jadi itu sudah teratur dan terlaksana dengan baik, jadi santai aja. Wah, teratur Wow, banget Kak keren. Iren. Oke, suka duka jadi ketua MPK apa? Sukanya itu dapat jadi pemimpin, jadi leader, jadinya dapat pengalaman yang bagus buat jadi pemimpin. Dukanya itu kadang memang sangat perlu dibutuhin kali di sekolah, dan tentunya kita kan nggak selalu ada untuk bisa sekolah, jadinya kita harus gimana caranya bagi-bagi waktu benar supaya apa yang kita prioritasin itu dapat terlaksana dengan baik. Oke, jadi harus pintar-pintar ngatur waktu ya, antara kegiatan MPK, tugas-tugas sekolah, tugas di rumah juga. Dan ini juga membuktikan sahabat kreatif bahwa kita sudah melakukan kesetaraan gender ya. Wanita juga bisa menjadi pemimpin, apalagi menjadi seorang ketua MPK. Keren. Iya. Di usia yang sangat muda udah mengerti cara memanage semuanya ya. Iya. Dan makanya dia tahu skala prioritas, itu keren Yang banget mana, loh. Sekarang betul. kita ke ketua OSIS. OSIS. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Deo Putoka Darmadiaksa. Saya biasa dipanggil Deo. Nah, Deo itu merupakan singkatan dari Dewa Oka. Jadi D dan O-nya digabung menjadi Deo. Oh, Deo, Deo. Dewa Oka. Iya, Oke, iya. Deo. Gimana nih setelah melihat pemimpin atau yang di atas seorang ketua OSIS perempuan? Perasaannya gimana sih? Apakah mentingin juga perasaannya dia lebih banyak ke perasaannya apa ke logika nih? Karena kalau cowok kan logika ya kadang-kadang ya. Gimana? Jadi menurut saya nggak terlalu banyak rasa yang negatif ya. Menurut saya lebih bisa diambil perasaan-perasaan positifnya. Jadi kita juga seperti yang kakak bilang, kita menerapkan kesetaraan gender. Kita juga menerapkan yang namanya pesta demokrasi di SMP Negeri 1 Singaraja, sekolah kesayangan kita. Jadi di sini kita tidak hanya memikirkan ego dan perasaan diri sendiri. Jadi kita bisa memikirkan perasaan teman lain dan mengisikan yang namanya keadilan di dalam demokrasi di sekolah ini. Jadi apapun gendernya tetap kita adil. Jadi mau di atas mau di bawah ya sama aja. Oke, sama aja ya, saling menghormati ya dan menghargai tentunya. Oke, kalau Deo sendiri suka dukanya jadi ketua OSIS apa? Oke, suka duka saya sebagai ketua OSIS. Tentunya saya sebagai kepribadian saya tuh cenderung lebih positive vibes ya. Saya lebih suka mengambil suka-suka citanya saja. Jadi berbagai kegiatan-kegiatan saya selama di masa jabatan saya tahun ini banyak banget yang seru-seru seperti pameran, graduation, ada kemah juga nih. Hari Sabtu ini kita bakal adain persami pramuka, iya. Nggak itu aja kemah kita. KSPAN juga kita ngadain kemah. Kita juga ngadain kemah LDKO sebagai tahapan demokrasi di sekolah ini, iya. Jadi salah satu tahapan saya melanjutkan diri menjadi ketua OSIS. Baik, kalau aku lihat antara ketua OSIS dengan ketua MPK ini kayaknya punya hubungan yang sangat baik ya. Iya. Iya kan, saling support gitu. Pernah nggak kemarin-kemarin kayak ada selisih paham sampai akhirnya kalian, wah ini aku harus tuntasin bener-bener nih, nggak bisa ego sendiri untuk ngelakuin ini sendiri, dimusyawarahin. Ada nggak kayak gitu-gitu kemarin waktu pengalaman kerja kalian? Udah berapa tahun berarti kalian menjabat? Setahun udah ya? Kalau kita menjabat bersama kita udah dari tahun 2020. Iya. Tapi Hampir 2 sekarang tahun kita melanjutkan ke jabatan yang lebih tinggi. Kita mengambil posisi ketua-ketua. Jadi sebelumnya kita wakil-wakil. Ya. Nah, pastinya selama 2 tahun ini banyak sekali pendapat-pendapat, mau itu sama itu maupun itu berbeda. Jadi selama kita memiliki pendapat yang beda, yang penting kita profesionalitasnya tetap ditanamkan dalam diri kita. Jadi kita harus memikirkan kepentingan bersama dulu. Jadi kita harus memikirkan dan menghargai orang lain juga. Jadi sama-sama menggunakan pendapat bersama. Iya. Kak Iren kayaknya berasa diceramahin ya sama. Kai, ada tambahan gak Kai? Itu aja sih sama, yang penting kita tuh semua itu segala hal yang keputusan kita itu
adalah keputusan bersama. Kadang kita pakai voting untuk menyelesaikan suatu pendapat yang harus memang itu yang dilaksanain. Oke, ternyata sahabat kreatif ya, usia tidak menentukan kedewasaan seseorang. Buktinya mereka usianya muda tetapi sangat dewasa pemikirannya ya. Betul. Ada usia yang sudah tua tetapi belum dewasa. Siapa Kak Iren? Ya udah, makasih banyak ya Deo dan juga Kai. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng, seru banget. Dan tentunya mereka udah sharing-sharing seperti apa suka dukanya menjadi ketua MPK dan juga ketua OSIS. Betul. Tapi sepertinya Kak Iren, kita akan terus bareng mereka nih Iya, untuk 2 sesi Iya, ya. iya. Sebelumnya Ntar kita balik lagi. dengarkan dulu, bahkan saksikan dulu Ah. penampilan dari siswa-siswi di sini. Check this out. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau ku akui aku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa
Terima kasih. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Are you ready to listen? Music please. Long time ago, there was a kingdom named Prambanan. All the people of Prambanan lived peacefully. But then, Prambanan kingdom was attacked and occupied by Prambanan then was ruled by Bandung Bondowoso of Pengging Kingdom. He was a mean king. He also had great supernatural power. Were not only humans, but also genies. The king of Prambanan had a beautiful daughter named Roro Jongra. Bandung Bondowoso fell in love with her and want to marry her. Would you be my queen? Asked Bandung Bondowoso. Roro Jongrang was shocked. She didn't like Bandung Bondowoso because he was a mean person. She wanted to refuse. Bandung Bondowoso would be angry and endanger the people of Prambanan. Then, with a plan. If you want to marry me, you have to build 1,000 temples for me in just one night, said Roro Jongrang. What? That's impossible, said Bandung Bondowoso. But he did not give up. He consulted with his advisor. Your Majesty, is to help build the temples. So, Bandung Bondowoso summoned his entire genies soldiers and commandant to help build 1,000 temples. The genies were. Meanwhile, Roro Jongrang heard from her servant that the building of 1,000 temples was almost finished. She was so worried. But again, she came up with a great idea. She asked a lot of her servants to help her. Please, prepare a load of straw and mortar. Please, hurry up. Burn the straw and make some noise pounding the mortar. Quickly, quickly. All the servants did what Roro Jongrang ordered them, making the genies think that the sound. It's already done! We have to go! Said the leader of the genies to Bandung Bondowoso. All the genies suddenly stopped their work and ran for cover from the sun, which they afraid of. Bandung Bondowoso can't stop the genies from leaving. He was angry. Roro Jongrang had just tricked him. You cannot fool me, Roro Jongrang! I already have 999 temples! Now, I will make you the 1,000 temples! He pointed his finger to Roro Jongrang and said some mantras. Magically, Roro Jongrang body turned into stone. Until now, the temple is still standing in
Prambanan area Central Temple is called Roro Jonggrang Temples. Om Anti Om. Sahabat kreatif, kita masih di segmen dialog interaktif luar studio dan hari ini sudah bersama dengan Waka Kesiswaan ya, namanya Pak Cokro. Wow, saya pikir Cokro Aminoto, bukan ya, bukan pahlawan ya Pak ya. Dan Bapak di sini juga sebagai ketua panitia gitu ya. Nah, Oke, ketua panitia yang memang acara ini, wow, dari awal mulai pun udah rame membludak kayak gini ya Pak ya. Acara-acara juga kreatif-kreatif banget kalau saya lihat penampilan-penampilan siswa-siswi di sini. Sebenarnya mereka didoktrin oleh siswa, guru juga teman-temannya kan ya untuk berkreativitas kayak sekarang. Yang paling mendukung mereka dalam hal apa sih sebenarnya sampai sekreatif itu gitu Pak? Ini kegiatan yang mungkin karena selama 2 tahun ini memang tidak ada kegiatan yang dulunya padat kegiatan yang namanya Semester 1 Singaraja ya, apakah itu akademik atau non akademik. Nah, ketika selama 2 tahun itu vakum, kemudian sekarang diberikan terbuka ya wadah atau tempat. Anak-anak yang sebelumnya mungkin ragu-ragu kita coba oh ternyata luar biasa ya. Yang mulai mungkin masih malu-malu seperti itu, sekarang kita berikan kesempatan untuk tampil bahkan melebihi dari ekspektasi kita ya. Kemudian anak-anak yang mungkin dari seni ya, dari bidang seni yang memang menampilkan kemampuan mereka yang mungkin banyak sekali mendominasi di bagian seni di sini, termasuk anak-anak yang muda memiliki prestasinya mulai dari kabupaten, provinsi bahkan nasional dan ada juga internasional gitu ya. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami sebagai Waka Kesiswaan untuk memfasilitasi mereka dalam sebuah momen atau event yang seperti ini ya. Nah, dalam kegiatan ini tidak hanya untuk menampilkan mereka, tetapi ada juga tambahan-tambahan kegiatan yang memang biar menjadi satu kegiatan. Sehingga dalam momen ini kita buka semua atau istilahnya orang tua siswa semuanya kita undang. Tetapi tahapan berjenjang, mulai dari anak-anak kelas 9 jam berapa datang, kemudian orang tuanya jam berapa datang, sudah kita siapkan itu. Ya. Oke, berarti kewalahan nggak kira-kira Pak dari segi ide-ide mereka yang harus ditampung gitu, akhirnya tampil sekarang, ada nggak ide-ide kreatif mereka yang sayang banget nih kayaknya nggak bisa tampil hari ini, mungkin nanti penampilan nanti gitu, ada nggak? Sebelum mereka tampil kita sudah berikan waktu mulai dari jam berapa, waktunya dari jam 11 rencananya sampai jam 3. Nah, itu ada beberapa acara yang akan mengisi, tetapi karena yang mendaftar tuh membludak banyak, kita jauh-jauh hari kita siapkan untuk gladi dulu. Sebelum gladi kita pemilihan dari anak-anak yang memang bisa lolos tampil untuk mengisi acara. Untuk yang tidak bisa tampil kita sampaikan karena mohon maaf karena durasi waktu yang kita siapkan adalah sampai dengan sekian, sehingga kalau seandainya mengakomodir semua anak tidak akan bisa selesai, bahkan mungkin sampai tengah malam kan seperti itu. Nah, dengan demikian kita seleksi dengan jumlah peserta yang memang yang kita siapkan dengan durasi waktu sekian bisa menampilkan anak-anak yang bisa kita tampilkan sejumlah itu gitu. Oh, jadi kalau kita mau tampil nggak bisa Pak ya? Nggak bisa Pak. Oh gitu Pak, jam 12 malam berarti Pak ya. Oke. Ya, kalau kita mengalokasi waktu dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore. Kalau seandainya nanti dari teman-teman atau dari Bapak Ibu guru kita sudah siapkan di situ. Kalau seandainya masih ada penonton, kita kan tidak menyiapkan yang lain ya. Kita hanya menyiapkan waktu sampai dengan itu. Kemudian seandainya mereka bisa mau gabung seperti itu untuk mengisi acara, mungkin kurang lebih 1 jam lah sambil prepare untuk mengembalikan perlengkapan yang lainnya. Ya. Oh ya. Pak, ini untuk persiapannya berapa lama Pak? Untuk persiapan mulai dari penyusunan kepanitiaan itu 1 bulan sebelumnya.
1 bulan sebelumnya menyusun kepanitiaan, kemudian setelah tersusun kepanitiaan baru kita agendakan seperti apa kegiatannya, temanya apa, kemudian acaranya bagaimana saja. Nah, ketika dalam perjalanan kita sudah rapat dengan pembina, ternyata beberapa acara itu sudah disepakati oleh kepala sekolah, kemudian kita koordinasikan ke pihak OSIS dan MPK tadi. Ketika kita koordinasikan dengan pihak mereka, bahkan menjadi 3 kali lipat dari itu, dari ide-ide pembina dari pembina OSIS. Kemudian kita coba akomodir, ternyata bisa kita terapkan sekarang gitu. Wow, oke. Jadi lumayan lama ya Pak ya. Nah, untuk di dalam persiapan ini yang paling susah yang di mana nih Pak? Yang paling susah adalah apanya ya? Iya, karena kan banyak ada sport acara formal, kemudian acara non formal. Nah, di acara formal itu seperti apa kegiatannya, susunannya apa saja, undangannya siapa kan gitu. Itu yang perlu kita pikirkan jauh-jauh. Kemudian untuk yang non formal itu tempatnya di mana, kemudian tidak ada mengganggu di acara formal. Nah, itu memang beberapa hari kita siapkan untuk pertemuan membahas tentang itu, sehingga terjadilah terbentuklah kegiatan yang sudah sekarang bisa jalankan sekarang ini. Oke, ya gitu ya Pak ya. Jadi milih formal dan non formal ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Jadi agak ribet juga ya. Iya. Tapi kalau selaku yang paling deket nih Pak ya sama siswa-siswa kan ya, pastinya mereka udah ketahuan dong potensi mereka di akademik gimana, non akademik gimana. Nah, dengan melihat kemampuan mereka setelah pandemi nih Pak ya, ada nggak potensi mereka yang dulu tuh nggak kelihatan, sekarang malah muncul? Apakah itu Pak? Pengen tahu nih kita nih. Dari pembelajaran yang normal, kemudian beralih ke yang pembelajaran daring. Kemudian dalam pembelajaran daring itu kan tidak pendek ya, terlalu lama itu ya, selama 2 tahunan. Nah, dengan durasi 2 tahun itu pola belajar anak sudah mulai berubah. Perubahannya ke digital. Pembelajaran daring itu memberikan ruang anak dalam mencari informasi secara langsung mereka tanpa batas. Kemudian ketika kita memberikan ruang seperti apa, bahkan batasan maksimal seperti apa, ternyata anak-anak melebihi dari itu kan gitu. Nah, kemudian yang paling menonjol dari anak-anak adalah ekspresi mereka, mengekspresikan kemampuan atau bakat mereka di bidang akademik maupun non akademik. Tetapi kalau di SMP 1 Singaraja kan sudah memang populer bahwa kemampuan anak-anak yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik memang luar biasa kan gitu. Bahkan tidak hanya jenjangnya di tingkat nasional, bahkan ke internasional kan gitu ya. Ya, yang sekarang menjadi dominasi dari anak-anak untuk kemampuannya adalah di bidang teknologi ya, karena mereka mungkin aktif sekali ya, setiap hari bertemu dengan gadget, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ingin tahu, mereka sudah langsung bisa mencari tahu tanpa mencari guru kan gitu. Di situ di media yang sudah tersedia termasuk Mr. Google sudah langsung memberikan jawaban, meskipun tingkat errornya mungkin seperti apa kan gitu, kita bisa. Oke, terima kasih nih Pak Cokro ya udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Jadi kita udah tahu berarti anak-anak SMP 1 seperti apa ya. Sekreatif itu. Kreatif banget, banyak banget, sampai dikasih waktu yang panjang banget ya, dari jam 10 sampai jam 3. Bener, lumayan panjang. Banyak. Ada nggak minusnya gitu Pak sejauh ini? Kan mereka aktif, mereka juga udah belajar dari Google gitu ya, soal teknologi segala macam. Tapi dari pihak sekolah ada nggak kayak kena imbas dari hal negatif dari itu semua? Pastinya ada ya, karena kegiatan dalam pembelajaran daring tidak hanya bisa mereka mencari informasi, tetapi dia lupa batasan waktu, mana yang benar, mana yang salah. Kan itu berkaitan dengan attitude mereka, sikap mereka. Kalau pelajaran sikap memang kita dapatkan dari budi pekerti, kemudian PPKN kan seperti itu ya. Nah, dalam kegiatan itu mungkin secara pembelajaran daring hanya diberikan dalam bentuk sesi tanya jawab aja di situ, sehingga di dalam daring. Tetapi yang perlu kita tekankan dalam pembelajaran sikap itu adalah langsung treatmentnya, seperti apa perlakuan yang benar, seperti apa perlakuan yang memang salah, dampaknya seperti apa, efeknya gimana yang ditimbulkan. Nah, itu yang mungkin kita perlu pikirkan kalau seandainya tetap di belajar daring. Nah, kemudian sekarang sudah masuk ke pembelajaran normal, artinya
kita akan berikan kesempatan untuk anak belajar secara betul-betul langsung di lapangan. Dan kita juga tahu, oh ternyata anak yang memang sebelumnya belajar daring seperti ini, perilakunya sekarang belajar normal seperti ini. Nah, itulah pekerjaan berat kita. Negatifnya dari segi anak yang mungkin sebelumnya bebas tanpa kontrol, sekarang kita kontrol, mungkin di situ ada gap antara aturan dengan kebiasaan yang mereka lakukan gitu ya. Oke, makasih Pak Cokro. Wah, jadi penasaran nih ya kayak gimana sih penampilan anak-anak SMP Negeri 1 Singaraja. Kita langsung aja deh saksiin tampilan mereka. Lagi warna hijau, itu kali pertama di hidupku. Manusia lain memelukku, dan foto hitam putih. Aku coba ingat lagi di sore itu, kue coklat balon warna-warni. Pesta hari ulang tahunku, dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih. Warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku tumpin saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk membuat hidup dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Tak akan mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, semua nyanyi. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu.
bertemu. Ngomongin tentang SMP Negeri 1 Singaraja, woi dari dulu udah tahu dong ya, banyak banget prestasi, segudang prestasi yang tentunya sempat diraih oleh anak-anak di SMP Negeri 1 Singaraja. Salah satunya dan tahun ini tentunya ada cewek-cewek cantik. Sebelah saya ada Ocha dan juga sebelah Kak Dias ada Seva. ya. Nah ini kalau Ocha sendiri ya, ini kan tadi udah sempat ngobrol, katanya di bidang ya pokoknya tentang bahasa, yakni bahasa Inggris. Nah itu Olimpiade apa gimana? Iya, Olimpiade sempat ikut secara online juga. Terus ada di bidang selain bahasa Inggris, ada di puisi juga. Terus lebih ke public speaking sih, soalnya lebih suka ngomong daripada kayak harus ngerjain sesuatu gitu. Oke, tahun berapa sih itu? Tahun ini sama tahun lalu lumayan sering ikut lomba juga Olimpiade. Dan udah dapat juara apa aja? Pernah dapat medali perunggu juga, perak juga pernah. Nah, kamu emangnya suka bahasa sejak kapan? Suka bahasa itu nggak terlalu, cuma lebih suka apa ya, bahasanya kayak mengekspresikan diri tapi dengan cara kita ngobrol gitu. Lebih ke public speaking sih. Dibahas suka dengan public speaking gitu. Memang belajar sendiri atau ada mentornya segala macam? Pertamanya itu ngelihat ibu saya, mentalnya itu wah bisa dibilang sangat bagus ya, karena dia tuh pede banget. Jadi saya ngelihat terus ngeliat banyak orang juga, karena saya suka tampil orangnya, jadi lebih banyak belajar ngeliat orang-orang juga, sama ada belajar sendiri juga. Suka tampil ya, berarti kan akademik, non akademik juga. Yang non akademik sukanya ngapain? Akademik nggak terlalu sih. Iya. Berarti prestasinya masih di bidang akademik ya. PR nih sepertinya. Kira-kira apa ya yang non akademik nih yang bisa ditampilin di depan semua orang? Kepikiran nggak? Nyanyi mungkin, ngedance, tiktokan mungkin? Kira-kira apa nih Ocha? Kayaknya lebih ke nyanyi sih. Soalnya dulu ibu juga seorang penyanyi, cuma sekarang udah stop di bidang. Nah, Iren, tugasmu Ren. Enggak, dia kan udah belajar sendiri otodidak katanya ya. Gitu. Tapi katanya tadi suka ngobrol ya, suka lebih ke mengekspresikan diri melalui public speaking gitu. Coba dong, Kak Iren pengen dengar. Ocha ini pakai bahasa Inggris gimana sih ya? Kalau bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar, soalnya nggak terlalu sering menggunakan bahasa Inggris, lebih ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris di sini ada Pastor. Oke, coba ya nggak apa-apa public speaking bahasa Indonesia lah ya. Oke, gimana public speaking? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ocha. Hari ini nih kita lagi ada di acara Graduation SMP Negeri 1 Singaraja tahun pelajaran 2021-2022. Wow. Kalau kita ngomong itu bisa mengekspresikan diri ya, mau senyum, mau ya happy pokoknya ya, bisa ekspresikan diri katanya Ocha. Oke, lewat smiling voice kali ya. Betul. Okay. Kalau sebelahnya Kak Dias nih, Seva juga punya prestasi di bidang bahasa Inggris ya. Beda nggak sama Ocha atau sama? Sama, kalau sama Ocha itu biasanya storytelling, terus ada juga puisi, poetry reading contest biasa ikut. Dan kalau selain selain bahasa Inggris, aku di bidang akademik juga suka biologi, suka kimia, itu sih. Semua deh diambil kalau gitu. Kalian pernah atau sering kali ya lomba bareng gitu? Apa emang spesifikasinya beda-beda? Dulu kalau nggak salah pernah kita lomba bareng, tapi pas itu belum kenal. Sayang banget. Di tingkat SD, baca puisi di Undiksa itu sering ketemu tiap tahun gitu. Bener. Cuma kita belum kenal. Dipertemukan karena perlombaan ya, kompetisi. Tapi kalian kompetisinya sehat kan? Saingannya sehat kan? Sehat dong. Nah, kalau mungkin Seva yang lebih sering storytelling katanya ya dan lain sebagainya. Coba dong, Seva kalau storytelling dikit aja. Iya, aku mau diajarin nih gimana. Kak Dias katanya pengen diajarin. Kayak gimana sih storytelling singkat aja, ceritain apa gitu dalam bahasa Inggris. Misalnya apa, Snow White atau apalah. Aja, atau berapa kalimat aja, coba. Mau nggak? Apa yang pernah Seva bawain deh atau lombain? Gitu deh, apa aja gitu. Masih ingat? Oh udah enggak. Baik. Oh udah lama banget, aduh ya kita yang 2 hari lalu aja suka lupa ya, apalagi yang udah tahunan. Iya. Tapi kalau di storytelling tantangannya menurut saya ini apa?
Tantangannya itu ketika kita ngelihat banyak orang gitu, terus kita itu kayak ngerasa dijudge. Gimana ya nanti kalau penampilanku jelek, mereka bakal nilai apa? Gimana ya nanti kalau misalkan I screwed up, nanti mereka reaksinya bakal gimana gitu sih. Takut penilaian orang biasanya. Oh, itu aja. Berarti gitu. dalam artian apa yang kamu lakuin terlalu sayang gitu ya, dapat komentar negatif gitu. Cuman sampai akhirnya kuat dari situ, ngelatihnya gimana? Apa ada support dari keluarga atau emang sendiri udah bangkit dari situ? Dulu itu aku suka cerita-cerita dan keluarga aku itu sangat mensupport apapun yang aku lakukan. Terlebih dulu mama aku selalu nge-support di bidang apapun. Terutama bahasa Inggris karena mamaku juga suka bahasa Inggris, dan mamaku dulu selalu memberikan aku watching movies yang bahasa Inggris, dan mamaku juga sering bercanda-bercanda dulu sama aku pakai bahasa Inggris gitu. Jadi udah kayak kebiasa aja. Biasanya nih Kak Iren ya, orang belajar bahasa Inggris pakai lagu. Lagu ya. Kalau nggak drama Korea. Bukan ya, kan Korea dong. Bahasa Inggris Kakak Dias, bukan translate-nya kan drakor. bahasa Inggris. Iya, Bisa iya, kan? iya. Mungkin Disetting film-film yang berbahasa Inggris, kartun-kartun biasanya kalau anak-anak tuh. Hello Kitty ya? Iya. Bukan Hello Kitty. Ya, capek deh. Yaudah, kalau Ocha dan juga Seva ini kan mungkin lebih suka ke bahasa Inggris ya kalau Seva dan juga. Nah, belajarnya untuk setiap hari lebih banyak bahasa Inggris dong daripada yang lain, apa memang udah samain aja porsinya? Kalau aku sih sama rata semuanya. Nggak harus ini harus lebih, ini harus kurang, enggak. Soalnya menurutku semua itu sama gitu. Challenge-nya sendiri tuh ada di setiap mata pelajaran. Oh, ada challenge-nya sendiri ya. Kalau Seva? Kalau aku sih untuk belajar itu aku jarang dari ngeliat buku pelajaran di sekolah, jadi lebih sering aku belajarnya dari nonton misalnya podcast berbahasa Inggris ataupun channel-channel atau movies dari Disney misalnya yang pakai bahasa Inggris. Jadi atau juga misalnya selain berkomunikasi pakai bahasa Inggris gitu. Oh iya ya, ngomongin podcast, meskipun kamu lebih suka bahasa Inggris, jangan lupa juga nonton atau dengerin podcast kita ya, RRI Singaraja. Kita ada podcast juga ya. Kita ada podcast juga Di yang Spotify, mengedukasi. juga di YouTube, Ya, Dua jadi channel. jangan lupa Di-subscribe, di-follow, ya. ditonton, Spotify didengar juga. podcast kita. Oke. Tabrakan kita. Spotify juga Excited. YouTube udah di situ aja, RRI Singaraja. Nah, kalau Seva ya, kepikiran nggak ngasah skill di non akademik? Non akademik ya. Kayaknya aku nggak terlalu bisa di non akademik gitu. Tapi kalau misalkan puisi sama storytelling tuh termasuk non akademik bukannya? Termasuk juga sih, ya, bisa Ya, juga. jadi lebih ke sama kayak Ocha public speaking juga. Iya. Sana ya larinya ya. Lebih ke sana larinya. Karena kalau kita lihat mereka berdua ini kan secara fisik itu komersil ya, dalam artian bisa nyanyi, bisa jadi model, fotogenik juga kan, jadi segala macam. Aku pikir mereka ada ke arah sana gitu. Sekarang masih fokus ke public speaking, puisi segala macam ya. Wah, apa itu? Kayaknya Apa itu? karena dulu waktu TK sampai kelas 1 SD itu kan pernah modeling juga kan. Nah, ya itu aku suka tampil di atas dengan kayak mengekspresikan diri aku, misalnya dengan cara aku bergaya misalnya. Nah, itu sebenarnya pingin juga sih, tapi waktu SD kelas 1, mama aku udah nggak ngasih lagi modeling karena disuruh belajar. Dan sempatnya sih dibilang kalau bisa SMA aja. Nah, kalau itu SMA aku pingin mengasah di modeling sih. Model kalau lagi. bisa. Ya. Di modeling berarti. Sayanganmu berarti Kak Iren ya? Bukan. Oh, sayangan ntar podcast kita juga undang model. Podcast, ya. Ntar kita undang podcast ya. Keren, mungkin ada keluh kesah yang bisa disampaikan. Enggak, udah keren banget kalian ya, anak-anak muda yang berprestasi, tentunya membanggakan juga sekolah tempat mereka mengenyam ilmu tentunya di SMP Negeri 1 Singaraja. Makasih ya Ocha, makasih Seva. Mudah-mudahan lebih banyak lagi prestasi-prestasi lain di jenjang sekolah lain tentunya ya, di SMA, mungkin juga di kuliah nantinya. Yap, terima kasih Ocha dan juga Seva. Tetap menginspirasi. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro.
Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Dari Glazes, tapi aku nggak personil mereka ya, sahabat kreatif. Secara mereka cuma tuh 2, 3, 4, 5 aja. Ini mah tiba-tiba ada gitu. Kalau gabung boleh kok, Ren. Boleh kan? Cocok kak? Ya, boleh kan? Cocok ya. Oke, nah Glazes ini kalian berlima ya? Sebentar, aku awalnya mikir mereka pakai kacamata tahu, karena kan glazes. Oke. Dari glazes gitu, ya kan? Itu bisa kaca doang. Oh iya, baik. Tapi ya ngomong-ngomong, namanya ini kalian dapatnya dari mana? Ya dari guru latihannya sih sebenarnya. Guru latihannya. Iya. Jadi bukan pure dari ide-ide kalian, bukan ya? Bukan. Bingung mau namain apa gitu. Bingung. Ya. Tapi ini ada siapa aja namanya? Aku Fiona. Aku Gangga. Aku Salom. Rara. Yana. Ya. Aku tipe orang yang nggak bisa gampang inget nama orang sih, langsung lupa. Pasti lupa. Tapi ngomong-ngomong, kalian udah digabungin ini dari tahun berapa? Baru-baru Bulanan ini. berarti? Baru hitungan bulan? Baru beberapa minggu ini sih. Minggu ini karena ada acara ini. Nah gitu. itu dia, mereka tergabung karena ada acara atau memang teman sepermainan nih, sering nongkrong segala macam? Karena ada acara. Susah ya ngasih mic ke siapa ya? Semua pada jawab. Coba ke yang sebelah saya dulu yang paling Iya, jawab boleh. Ini udah berapa lama kalian latihan untuk mempersiapkan tampil hari ini? 5 hari. Ada kesulitan nggak? Karena ada yang nggak bisa datang. Ngatur waktunya. Pas latihan ada yang nggak bisa datang, ya udah otomatis yang itu agak susah. Madu-madanin gerakan ya. Apalagi mereka masih dikontrol mah-maknya. Iya. Mah-maknya gitu ya. Jadi kayaknya suka bingung nyari waktu yang tepat ya. Iya. Tapi emang ini kalian semua didukung sama mamahnya kan untuk menjadi seorang dancer kayak gini? Dukung ya. Sangat didukung. Kalian memang hobinya ini dari kalian baru berojol atau gimana? Atau gimana nih tahunnya Gak gitu juga Miss Iren, iya kan? SD, yang lain? SD. Udah gak boleh nyontek. 2 tahun. 2 tahun. Dari umur 2 tahun. Mamanya ngajarin yang SD. SD 2 tahun terus? Kalau aku karena suka nari Bali jadi suka dance juga. Bisa tari Bali juga. Aku karena lihat video dance jadinya mau aja. Karena lihat video dance terus? Karena tertarik sama yang namanya dance K-pop gitu. K-pop. Kalian sukanya sama yang ini siapa belum, sebelah kamu belum. Udah. Udah ya. Saya yang belum. Saya belum. Kalau aku nggak jadi. Jadi mereka punya sumber-sumber yang beda-beda latihannya. Latihan di mana? Di rumah siapa nih latihannya? Di studio Mama. Oke. Kita nggak usah spill mamanya ya kayaknya. Nggak usah. Ya. Nggak terlalu penting. Nggak penting buat masuk ke frame mamanya. Berarti seringan latihan di rumahnya Vio. Iya. Kalian ada waktu kayak latihan berapa kali seminggu atau sebulan 2 kali ada nggak? Atau sehari 3 kali kayak lentur gitu. Harusnya sih ada 8 kali pertemuan gitu. Karena ini udah mepet banget waktunya, jadinya kita dapatnya cuma 5 kali pertemuan. 5 kali doang. Pertemuan. Berapa jam sekali pertemuan? Nggak nentu sih biasanya ya. Lebih banyak ngobrolnya apa latihannya nih? Cuman kalau namanya ngedance ya, kan nggak bisa tuh sekali latihan jadi gitu. Nggak bisa. Kalian di rumah latihan juga nggak? Siapa yang paling rajin latihan di rumah nih? Coba. Semuanya cari aman ya. Yang paling males tuh siapa paling males? Yang paling jarang datang. Bener ada. Nah, tersangka utama. Kenapa nih? Kenapa? Kadang mamanya nggak mau anterin. Mamanya susah ya, nggak ada waktu untuk nganter gitu. Kamu
naik ojek aja kenapa? Mungkin calling RRI siapa tahu ada yang nganterin ya. Iya. Mungkin. Iya. Tapi karena ke rumahnya Vio jauh ya, jadi nggak bisa maunya nganterin. Nah tapi sekarang udah hafal kan gerakannya? Meskipun kamu paling jarang datang, hafal ya? Pernah kayak debat gitu nggak sih? Si A mintanya kayak gimana, kontemporer. Si B maunya yang yang pop maksudnya. Iya, yang pop ya. Oke, hot pop ya maksudnya ya. Iya, terus? Pernah nggak gitu sampai akhirnya ketemu benang merah gitu yang ngedance. Iya. Akhirnya selera kalian semua Sama gitu. deh. Apa ngikutin coachnya aja? Ngikutin coach. Oh, coach. Nggak ada masukan gitu dari kalian misalnya, coach aku maunya gini, nggak ada nggak? Iya. Rada ragu ya jawabnya. Coachnya aja. Oh, Mereka ikut ngikutin coach coachnya aja. disuruh gerakan ini ya Oke. gerakan itu. Siap. Tungguin aja sahabat kreatif yang pengen lihat penampilan mereka, saksiin ketika secara live kali ya. Nanti Iya, nonton aja gitu ya di Coba YouTube ya. kalian gerakan terakhirnya kayak gimana? Apakah ada yang di bawah, ada yang terbang atau apa? Jangan. Coba Terbang posenya kayak jangan gimana coba? Terakhir. Nah, ini buat Pose nonton di ending. YouTube ya, bisa nonton ya. Pose endingnya 5, 6, 7, 8. Ha! Oh, saya di bawah. Gak gitu konsepnya. Gitu ya? Udah. Ya udahlah, ini dia Glasses ya. Terima kasih. Thank you ya. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan, dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Kau tahu di tengah telaga
kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Terima kasih. Oke, itu tadi Eligi Esok Pagi dari Ebit GAD. Sebelum lagu terakhir, Adele akan mengucapkan karena ini acara graduation, terima kasih banyak kepada ibu bapak guru yang sudah mengajar kami selama 3 tahun di sini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas kebersamaannya selama 3 tahun. I will always love you, our beloved school SMP Negeri 1 Singaraja. Lagu yang terakhir, Bintang di Surga. Masih ku merasa angkuh, terbangkan anganku jauh. Langit kan menangkapku, walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta, tanpa harus ku merasakan semua yang tercipta, hampa hidup terasa bagai bintang di surga, dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata.
kreatif. Aku juga ada ya. Ini sebenarnya bukan punya kita. Bukan. Punya kamu Hoax semuanya. nih, hoax bukan juga. Sebenarnya pengen dapat bunga tapi apa daya ya. Oke. Karena itu kita mau ngasih bunga ini sama teman-teman yang tentunya akan tamat nih dari SMP Negeri 1 Singaraja. Dan persis ada di belakang kita Belakang hari kita, ini. Tara. Tara. Aku kasih kamu bunga ya. Selamat ya. Ya, ini untuk kamu. Iya, bunga aja seneng, apalagi bunga bang ya. Nah, itu kita. Bunga bang kita. Hai, kenalan Oke. dulu dong. Siapa namanya? Yuda. Yuda. Irma. Rama. Rama. Yuda, Irma, Rama. Nah, oke. Selama kalian di sekolah ini ya, bertahun-tahun lah gitu, berkreativitas, nyaman nggak? Ada yang nggak tersalurkan nggak? Kalau dari saya sendiri sih selama 3 tahun bersekolah di Spensa karena terhalang pandemi selama 1,5 tahun kurang lebih. Jadi ya sedikit nggak gimana gitu rasanya, nggak penuh. Iya, nggak plong. Tapi sekarang juga sudah ada program PTMT 100%. Ya Astungkare lah bisa mengembalikan perasaan kembali di sekolah gitu. Membuat kenangan baru sama teman-teman. Cuma sayangnya keburu lulus ya. Lulus kurang lama di sekolah ya, lama di rumah. Oh, Irma gimana? Irma gimana? Sama sih, soalnya kan udah online, jadinya kan belajar lewat online tuh males banget bangun pagi. Kadang nggak mandi sih, langsung pakai seragam. Jujur ya, nggak apa-apa. Tapi tetap ngikutin nge-Zoom. Sekarang ya bagus sih, soalnya tahun lalu graduationnya nggak semeriah ini. Sekarang meriah besar-besaran kayak gini, senang. Oke, kalau kamu? Saya sih sama karena mungkin pembelajaran yang sempat daring beberapa lama karena COVID. Jadi kalau kreativitas agak tidak tersalurkan. Jadi karena sempat PPDB ya tersalurkan sedikit demi sedikit, tapi udah keburu tamat juga. Oke, kalau tadi Irma katanya pada saat daring sahabat kreatif itu dia pernah nggak mandi. Kalau kamu pengalamannya apa pada saat daring? Mungkin kamu masih tidur, udah daring atau gimana? Waktu itu pernah Zoom tapi tinggal tidur pernah. Zoom di atasnya baju sekolah, di bawahnya celana pendek. Oke. Sama ya, Rama ya. Oh. Ternyata kan setiap hari ya. Ya. Ternyata yang viral di TikTok dan Instagram itu iya, nggak hoax ya. Itu benar. Benar. Bersyukurlah mereka ini graduation dengan situasi yang COVID melandai. Iya. Jadi bisa mereka ikutan, bahkan di ruang terbuka bisa tanpa masker sekalipun. Tanpa masker sekarang gitu. ya, dan juga sekarang udah sukacita sama teman-teman. Tapi pengalaman kalian selama di SMP Negeri 1 Singaraja yang paling berkesan nih apa nih? Saya yang paling berkesan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman baru. Di antara dalam kesenian akademik maupun non akademik sih. Dapat prestasi apa? Kalau dalam sekolah di non akademik mungkin waktu ini baru ikut membuat bangga Spensa meraih juara 2 dalam lomba teater. Oh, teater. Kamu sekarang lagi nggak berakting kan? Jujur. Irma, pengalaman atau yang berkesan selama kamu jadi murid Spensa? Nggak terlalu ada yang berkesan sih. Kayaknya ada yang berkesan. Ya hampir semua berkesannya bisa milih. Oh, gitu kali ya. Ya. Kalau kamu gimana? Dari saya sih Astungkare pernah menjabat sebagai wakil MPK selama 1 tahun di Spensa. Jadi pernahlah bangga menjadi salah satu bagian dari ujung tombak perjuangan kegiatan Spensa gitu. Asik. Oke, kalau Irma ini juga nggak bangga ketua. Pernah jadi OSIS. Gimana? Nggak bangga juga? Bangga Masih, dong. soalnya banyak capeknya. Oke, ya sudah. Ya. Kita udah menerima bagaimana kesan-pesan mereka selama sekolah di sini ya di SMP Negeri 1 Singaraja gitu. Untuk sahabat kreatif di rumah, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat kreatif melakukan apapun di rumah gitu ya. Apalagi pandemi kita bisa berkreativitas kayak gimana pun gitu ya, tanpa batas. Dan pastinya untuk hari ini cukup sekian ya dialog interaktif luar studio bareng saya Dias Damayasa dan saya Iren Amora. Mudah-mudahan kamu semuanya bisa menentukan juga ya ke sekolah mana nih kamu akan melanjutkan. Tanpa galau-galau lagi, pilihin deh ya
tetapkan di pilihan hatimu untuk melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK dan kuliah nanti. Sampai ketemu di dialog selanjutnya. Bye-bye.